Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa li baitil kiram wa jami malaikatil muqarrabin majmu'ul barisna arba'ah wa ala baqiyati sahabati Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa jami ulamil amilin wa khususah syekh wal wali Muhammad bin Abi Qasim aman. Qada sallallahu siramallahu manfa'ana bi karamati dan nabi salihim syawalillahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudratul Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat, kedua yaitu pastinya ada hidayah Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa beristiqomah dalam beramal kebajikan. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita amalkan benar-benar bisa mendapatkan ridho rahmat wafir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kan pernah ya paling melanjutkan kita mau lagi mulai kitab yaitu Baitul Mujtahid. Dulu udah beres sholat, bisa nanti untuk mengulanginya dilihat aja di YouTube ya. Paling melanjutkan tentang masalah zakat. Dia melanjutkan ini. Insyaallah kalau minggu depan, minggunya fikih ini, Seninnya Sahih Bukhari. Ya, jadi sebelum Sahih Bukhari kita Sahih Bukhari dulu yang ringkesannya. Karena Sahih Bukhari lumayan panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bihi bi qara'ati wa ahmadana bi asrarihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabuz zakah tentang menerangkan zakat. Wal qalamul muhib bi hadzal ibadah ba'da ma'rifati wujubiha yanhasiru bi khamsati jumlin. Di sini masalah zakat itu terkumpul nanti akan ada 5 jumlah ya. Di antaranya al-jumlatul ula fi ma'rifati man tajibu alaihi. Jumlah yang pertama nanti akan menerangkan siapa saja yang wajib melaksanakan zakat, kriterianya gimana. Kemudian asaniyatu yang kedua fi ma'rifati ma tazidu fihi minal amwal, akan menerangkan harta yang wajib dizakati. Jadi awalnya kita menerangkan masalah zakat mal di Jawa yang kemarinnya bukan zakat fitrah. Zakat fitrah nanti beda lagi babnya. Asali satu yang ketiga yaitu fi ma'rifati kam tazidu wa man kam tazibu, akan menerangkan tentang nisab zakat. Arabiatu fi ma'rifati mata tazibu wa mata la tazibu. Nanti yang keempat akan menerangkan masalah zakat itu waktu wajibnya zakat itu gimana. Kemudian al-khamisatu ma'rifatu liman tazibu wa lam yazibu lahu. Yang kelima nanti akan menerangkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini yang pertama dulu tadi akan menerangkan fa amma ma'rifatu wujubiha, tentang mengetahui wajibnya zakat. Fa ma'lumun minal kitabi was sunnati wal ijma'i wala khilafi bidzalika. Sudah diketahui oleh kita sama bahwasanya kewajiban zakat itu sudah sepakat, wala khilafa. Semua ulama itu sudah tidak ada lagi perdebatan bahwa hukumnya zakat itu hukumnya wajib, baik secara kitab itu tertera dalam Al-Qur'anul Karim, was sunnati yaitu dalam masalah hadis pun banyak, wal ijma' dan sepakatnya para alim ulama. Al-jumlatul ula, yang jumlah pertama yaitu wa amma alaman tajibu fa innahum ittafaqu ala kulli muslimin hurrin balighin akilin malikin nisab malikan taman.
Jadi sudah kewajibannya udah, tinggal yang jumlah pertama tentang masalah kepada siapa wajib membayar zakat. Pertama yaitu orang yang muslim udah jelas, kemudian merdeka, balik, berakal, kemudian sudah waktunya nisab setahun itu malikan taman, kemudian sudah mempunyai hartanya hak milik penuh, tidak ada berkaitan dengan yang lain. Yang jadi perbedaan pendapat di sini nanti wahtalamu bi wujubiha anil yatim wal majnun wal abid wa halidhimmi, kemudian wa naqidil malki bismilladzi alaidain aw lahudain wa misalul malik mahbusil asli. Yang jadi perbedaan pendapat ulama dari dulu sampai sekarang itu tentang wajib zakat kepada anak yatim yang punya harta, ya, atau anak yang kecil yang punya harta. Kemudian bagaimana orang gila, kemudian hamba sahaya, kafir dimi, orang yang baik, golongan kafir, kemudian orang yang mempunyai tidak jelas kepemilikannya, yaitu orang yang punya utang atau masalah piutang, mengutangkan kepada orang lain. Saya padahal udah nisab tapi hartanya ada di orang lain, tidak ada perdebatan. Kemudian orang yang tidak bisa diambil hartanya, itu yang mengutangkan kepada orang lain. Atau saya punya utang tapi harta ada, terus dibagikan utang, nanti bagaimana? Nanti perbedaan ulama. Paham sigor, pertama masalah anak kecil dulu. Fa inna qauman qalu tazibu zakat bi amwalihim wa bihi qala Ali wa Ibnu Umar wa Jabir wa Aisyah minas sahabah. Sebagian ulama mengatakan bagi anak kecil yang mempunyai harta wajib hukumnya zakat. Dari golongan sahabat mengatakan diantaranya Sayyidina Ali, Ibnu Umar, Jabir dan Siti Aisyah menghukumi wajib kepada anak kecil baik yatim atau tidak, tapi dia tuh punya harta wajib mengeluarkan zakat malnya atau zakat yang lain. Ya, kalau zakat kita nanti beda lagi. Kemudian wa Malik wa Syafi'i wa Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Sur wa ghairu min fuqaha'il amsar. Kalau dari golongan ulama fuqaha yang mewajibkan itu diantaranya siapa? Yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam As-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ashab, terus Imam Abu Sur, dan selain dari yang disebutkan tadi dari ulama berbagai negara ahli fikih, itu hukumnya wajib. Ada juga waqala qaumul laisa malil yatim shadaqatan aslan. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib anak kecil walaupun dia punya harta udah nisab. Dia karena anak yatim itu sedekah sama sekali tidak wajib zakat. Dia mengeluarkan mangga tidak apa-apa. Ini pendapat siapa? Qala An-Nakhai wa Hasan wa Sa'id bin Zubair minat tabi'in. Dari golongan tabi'in itu pendapat Imam An-Nakhai, Imam Hasan dan Imam Sa'id bin Zubair, ya, mengatakan tidak hukum wajib kepada anak yatim yang punya harta. Ada juga wa faraqa qaumun baina ma takhrijul ardi wa baina ma la takhriju. Ada juga sebagian ulama itu wajib zakat kepada siapa? Kepada anak yatim yang punya harta itu hasil bumi, cuma hasil bumi saja. Misalnya dia punya padi atau itu yang wajib zakatnya. Selain dari itu tidak. Sebagian ulama pendapat siapa itu? Yaitu pendapat ala zakatu bima takhrijul ardo, maka wajib zakatnya kepada anak kecil tersebut itu yang mengeluarkan tadi hasil bumi. Walaysa zakatu fima ada, namun selain dari hasil bumi, ya tadi tanaman, minal masyiyah wa nadi wal burud wa ghairu dzalika, yaitu mata uang atau emas atau yang lainnya itu tidak wajib. Pendapat siapa? Wa huwa Abu Hanifah wa ashabihi. Pendapat Abu Hanifah itu tidak hukum wajib. Cuma kalau dia punya tanaman maka wajib mengeluarkan zakat. Selain uang, emas yang lain enggak. Pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya. Kemudian wa faraqu akhirun, ada juga sebagian ulama itu membedakan bainan nadi wa ghairuhu, itu antara mata uang dan yang lain dari mata uang. Alai az-zakatu ila binadi. Ini pendapat yang ulama yang sisanya mengatakan dia itu wajib zakat uang saja. Selain zakat uang
tidak, cuma uang saja yang dia hasilkan, maka wajib mengeluarkan. Itu sebagian ulama. Nah, kenapa terjadinya perbedaan pendapat? Wasabu ikhtilafin fi izabi zakat, terjadinya perbedaan pendapat itu wajib zakat alih kepada anak kecil. Aulan berpangkalnya ijabuha wajibnya zakat huwa ikhtalafu fi mafhumi zakat asyariyati hal hiya ibadah qasati wasaum am hiya hak wajibun lil fuqara al agniya. Nah, jadi perbedaan pendapatnya begini tentang memahami tentang masalah zakat. Apakah zakat itu secara hukum syara'nya wajib seperti apa puasa dan sholat, atau misalnya wajib zakat itu apa kewajiban mempunyai hak fakir miskin dari orang kaya. Paman qala ina ibadun ishtaritu bi al-bulu. Kalau seandainya memandang ulama tentang bahwa itunya ibadah yang wajib seperti sholat dan puasa, maka syaratnya harus balik. Jadi anak kecil tidak. Nah, itu yang dipegang oleh siapa tadi? Diantaranya siapa? Yaitu ulama yang tidak mewajibkan zakat itu, yaitu diantaranya Imam An-Nawawi, Hasan, dan Sa'id bin Jubair itu mengatakan begitu karena syaratnya tadi balik. Kemudian waman qala inna haqqun wajibun lil fuqari wal masin bi amwalil agniya lam yu'tar bidzalika bulughun min ghairihi. Kalau seandainya ulama yang memandang, termasuk kita yang memandang tentang wajibnya ada hak dari fakir miskin dari orang kaya, maka mengeluarkan harta tersebut menjadi wajib dan tidak pandang ada syarat harus balik. Anak kecil pun kalau misalnya kaya wajib mengeluarkan harta untuk fakir kalau memandang secara begitu. Jadi maka hukumnya yang diambil tadi ulama-ulama tadi antaranya Imam Syafi'i, maka wajib zakat walaupun anak kecil tidak masuk syarat balik. Dan diantaranya syarat wajib zakat itu balik. Kemudian wa amma man faraqu baina ma takhrijul adu aw la takhriju bainal khafi wa dhahir fala alamul mustadar bi hadzal waqti. Kalau seandainya ulama yang tadi ada membedakan seperti pendapat Abu Hanifah antara mengeluarkan bumi saja, misalnya hasil bumi saja yang wajib dizakati, selain hasil bumi tidak wajib dizakati, atau ada yang mengatakan mata uang saja, selain mata uang itu tidak wajib dizakati. Kalau yang begitu kata Ibnu Rusdi pengarang ini kitab, saya tidak tahu sanadnya. Ya, intinya yang tadi paling antara wajib dan tidak wajibnya zakat mal. Jadi kalau yang mewajibkan berarti memandang ulama bahwasannya dari harta-harta orang kaya itu ada hak fakir miskin, maka menjadi hukum wajib. Tadi para sahabat pun ada dan para ulama fuqaha. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak wajib. Bagaimana ulama yang mengatakan tidak wajib bersandar tadi kemana tadi? Hukum diantaranya syarat zakat. Diantaranya syarat zakat itu adalah balik, tidak termasuk anak kecil. Jadi beliau berujuk kepada syarat awal gitu ya. Itu baru satu ya tentang masalah anak yatim. Takut kelamaan, biasa kalau lama suka ngantuk kalau lagi busuk ya. Baru satu anak yatim, belum orang gila, ama sahaya, kafir dimi. Nanti yang biasanya menjadi perbedaan pendapat gitu ya. Harus sabar ya biar paham kalau sedikit-sedikit. Barangkali ada pertanyaan. Belum anak kecil. Jadi membayar zakat itu dihitungnya dari jumlah atau dari berat? Maksudnya? Misalnya kan binatang dan ada 100 ekor, misalnya dikeluarkan 3 ekor, misalnya berapa persen kan gitu. Atau beratnya itu yang gitu. Kalau hewan, ya, kalau salah masuk zakat semuanya. Misalnya zakat bumi atau itu. Kan kemarin udah itu di bab zakat. Kalau dari pandangan kita kan seperti hewan, misalnya itu dihitungnya dari ekor. Kalau misalnya tumbuhan dari beratnya, kan baru udah masalah pemberatan. Kalau harta diambil dari hitungan. Kalau harta seperti yang dikali lipat kita mengambil tengahnya. Misalnya kalau misalnya 85 gram emas kali sekarang kalau kasih juta menurut 85 juta, dihitung hasil dari kita awal mendapatkan harta tersebut. Kalau dalam dagang gitu ya, kan
Kan di mana nih misalnya bulan Januari, bukan di bulan Desember, nanti dihitungnya di bulan Januari. Kan suka ada yang menghitung di bulan Ramadan nih, misalnya diikut dengan zakat fitrah, dihitungnya di awal kita mulai mendapatkan harta tersebut, itu disebut nih nisab. Kalau tumbuhan ya setiap panen. Kalau misalnya tadi hewan dihitung dari per ekor. Kemarin salah budaya masalah ekornya sampai ada yang wajib seperti kambing sampai 40 baru mengeluarkan 1 ekor ya, bukan dari berat. Tergantung ya. Kan ada bagiannya. Kalau hewan dari ekor intinya gitu ya, nggak usah beratnya, mau kecil mau besar itu mah. Kan ketika mengeluarkan ada ukurannya ya, diantaranya yaitu yang wajib mengeluarkan ketika kurban minimalnya bagusnya lebih besar, itu yang disebut kambing saniyah itu ya 2 tahun kalau dalam kambing. Jadi bukan berat hewan dari ekor banyak, tumbuhan setiap panen. Kalau harta dihitung kita mulai mendapatkan harta ya, maksudnya dihitungnya kita bisnis nanti bulan Januari itu nanti bulan Januari depan. Bukan suka ada kan sebagian orang itu sebagian orang suka mengatakan nanti aja dihitungnya pas bulan Ramadan, padahal misalnya bisnisnya bulan Rajab kan baru 3 bulan, belum 1 tahun. Beda cenah hartanya sudah terkumpul di jumlahnya sama misalnya dengan ini, hitungnya 1 tahun itu 1 tahun walaupun sudah terkumpul, paling nanti dijumlahkan keseluruhan gitu. Itu baru haul. Gimana? Cukup? Ada yang lain? Alhamdulillah kalau sudah paham, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.